Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Islam Bersama. Islamikus, pernah lihat orang ahli ibadah nggak? Kayaknya dia rajin banget ibadahnya, tapi belum tentu juga masuk surga. Karena surga dan neraka adalah hak mutlak Allah untuk memberikan kepada hambanya. Kayak salah satu kisah satu ini. Ada seorang ahli ibadah yang ternyata meninggal dunia dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah hanya karena melakukan sesuatu yang fatal di akhir hayatnya. Na'udzubillahi min dzalik. So, gimana ceritanya? But anyway, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan sebelum lanjut nonton, siapin waktu yang nyaman buat nyimak videonya sampai habis biar gak gagal paham ya Islamikus. Kisah ahli ibadah yang su'ul khotimah di akhir hayatnya. Terdapat suatu keterangan dalam kitab Mashaibul Insan min Maqaid Syaitan yang dikarang oleh Syekh Al-Maqdisi Al-Hanafi tentang kisah seorang ahli ibadah yang di ujung hayatnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ada seorang ahli zuhud yang bernama Barsiso. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun yang tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu hilah atau rekayasa. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu merusak Barsiso?" Kemudian setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu berangkatlah setan putih ke tempat Barsiso dengan menggunakan pakaian ulama dan sesuatu di atas kepalanya. Setan putih datang ke kuil Barsiso dan memanggilnya, tetapi Barsiso tidak menjawab. Singkat cerita, akhirnya Barsiso memberi izin setan untuk naik ke kuil dan beribadah bersama Barsiso beberapa waktu. Setan tidak berhenti dari ibadahnya sampai 40 hari bahkan kadang sampai 80 hari. Maka ketika melihat kesungguhan setan dalam beribadah, Barsiso merasa rendah hati berada di hadapannya dan malah kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu. Setelah lama beribadah bersama Barsiso, setan berkata kepadanya, "Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu Barsiso. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya. Ternyata kamu tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya." Kemudian Barsiso merasakan sesuatu yang besar dalam batinnya sehingga tidak mau berpisah dengan setan putih karena dianggap lebih baik ibadahnya daripada dirinya sendiri. Ringkas cerita, pada saat berpisah setan mengajari Barsiso doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian setan itu mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki 3 saudara laki-laki. Dulu bapak mereka adalah raja. Setelah bapaknya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Lalu setan datang kepada keluarganya dan mengabarkan tentang Barsiso yang mampu mengobati orang sakit. Setan menyaratkan agar gadis itu ditinggal bersama Barsiso dan mempercayakan kepadanya karena dia seorang ahli ibadah. Pada awalnya Barsiso menolak gadis itu untuk dititipkan kepadanya. Tapi para saudara laki-laki malah membuat kuil di dekat kuil Barsiso dan meninggalkan saudara gadisnya di sana. Setelah selesai sholat, Barsiso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka dia mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu. Barsiso berdoa dengan doa yang diajarkan setan putih dulu. Setan itu pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai sholat lagi. Tapi setan itu datang lagi dan mengganggu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka dan setan membisikkan pada Barsiso, "Gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertaubat." Iya, setan pun berhasil. Barsiso menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu hamil. Kemudian setan berkata kepada Barsiso, "Celaka kamu Barsiso bila perbuatanmu itu ketahuan. Maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat? Apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya dan kamu tidak kuasa melawan." Apakah Barsiso tergoda lagi Islamikus? Iya, ternyata Barsiso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya, lalu dikuburkan di lereng gunung. Tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaannya. "Wahai Barsiso,
apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami?" Dia menjawab, "Setan datang dan aku tidak mampu melawannya." Kemudian mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam suasana duka, setan malah datang dalam mimpi kakak tertua gadis itu dan memberitahu kejadian yang menimpa adiknya. Lalu dia dan saudara lainnya pergi ke tempat yang ditunjukkan setan, kemudian menemukan kebenaran dari cerita setan. Kemudian mereka segera pulang, lalu mendatangi kuil Barsiso dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barsiso dan menangkapnya. Setelah itu Barsiso dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisikkan Barsiso, "Wahai Barsiso, kamu membunuhnya, kemudian kamu ingkar. Akuilah perbuatan itu." Sehingga akhirnya Barsiso mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Pada saat disalib, setan putih malah mendatanginya lagi. Lalu setan menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya dengan syarat Barsiso harus bersujud kepada setan. Barsiso pun menyetujuinya dan bersujud kepada setan. Setelah itu setan pun meninggalkan Barsiso dan berkata, "Wahai Barsiso, inilah yang saya kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tidak ada kebenaran sedikit pun yang dikabarkan oleh setan. Bisikannya selalu menyesatkan manusia. Padahal setan mengakui bahwa Allah dan kuasanya adalah yang paling agung. Semoga kita dijaga sama Allah dari segala bentuk bisikan setan dan dijauhkan dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah ya Islamikus. Amin amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa, jangan lupa tolong di like, komen, dan share video ini ya Islamikus. Kali aja bisa bermanfaat buat yang lain. Oke kalau gitu, see you on the next video. Assalamualaikum.